Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi kesempatan wabarakatuh. kali ini kita akan melanjutkan obrolan mengenai kartu prakerja. Jika sebelumnya sudah bersama pemateri yang mewakili dari Kementerian Ketenagakerjaan, sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari eh, Mas Maulana Zeta sebagai perwakilan dari individu yang punya pengalaman atau anggota keluarganya, adiknya itu punya pengalaman mendaftar kartu prakerja. Baik, Mas Zeta mungkin bisa dimulai dari perkenalan diri dulu, Mas, dan dapat informasi mengenai kartu prakerja dari mana begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi saya wabarakatuh. Zeta dari Purwokerto. Saat ini saya berstatus sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Kemudian saya mendapatkan informasi kartu prakerja sebenarnya dari Instagram gitu ya, sama dari adik saya gitu yang sudah mendaftar prakerja. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi informasi kartu prakerja itu bukan dari orang ke orang ya, melainkan dari pemerintah itu sendiri melalui Instagram, begitu ya? Heeh, Oke, melalui baik. Instagram. Nah, tadi kan Mas Zeta menyebutkan bahwa sudah bekerja dan karyawan di salah satu perusahaan swasta. Lalu, Oh. apa alasan mendaftar eh, kartu prakerja begitu, Mas? Jadi awalnya sih saya karena penasaran ya untuk adik saya sendiri, kan ikut daftar prakerja, kemudian kok nggak lolos-lolos itu kenapa? Nah, jika saya cari-cari infonya, ternyata prakerja itu bisa didaftarkan bisa didaftar oleh karyawan walaupun dia sudah bekerja, tetapi jika ingin meningkatkan keterampilannya, skillnya itu bisa mendaftar prakerja. Tapi awalnya karena penasaran. Ya. Nah, itu aku coba daftar, kenapa sih prakerja ini sangat diminati, terus adik saya kan juga daftar. Nah, itu apa sih sebenarnya yang menjadikan susah untuk diterima di prakerja, terus kemudian dalamnya itu apa aja juga penasaran sebenarnya. Gitu. Kalau pribadi sih niatnya itu untuk meningkatkan keterampilan. Terus Nah, kedua itu ingin tahu kenapa sih banyak yang nggak lolos di prakerja gitu. oke. Jadi pengalaman pribadi dan rasa penasaran ya. Boleh Oh. diceritain nggak, Mas, itu proses dari awal pendaftaran dan tesnya seperti apa ya gitu? Jadi di awal itu kita ini ya ngisi data diri untuk bikin username, pakai email sama KTP. Untuk eh, di awal kita tuh diminta selfie menggunakan KTP sama Selfie pakai beberapa KTP ngisi ya? sama Oke. ngisi formulir gitu kayak nama terus tanggal lahir cuma singkat sih cuma sebentar terus diminta juga untuk lampiran KTP gitu. Nah Oke. selanjutnya pada saat menerima notifikasi itu kita verifikasi otomatis untuk email yang dikirim atau nomor verifikasi yang dikirim ke SMS. Nah, setelah verifikasi kita tuh dikasih dashboard gitu. Jadi Kemudian waktu dari verifikasinya berapa lama itu? cepet sih kurang lebih semenitan lah. Oh, jadi kita submit, kita klik OK, 1 menit kemudian kita udah punya dashboard begitu. Nah, nah di dashboardnya itu baru kita melengkapi profil data diri. Nah, selanjutnya kita diminta untuk ikut tes singkat ya, psikotes gitu. Tapi isinya itu menurutku malah bukan kayak psikotes sih atau tes eh, kemampuan logical dasar lah sebenarnya. Itu soalnya mudah banget itu karena minimal eh, ini ya 18 tahun gitu dan
terserah itu lulusannya macam apa gitu. Itu menurutku soalnya mudah, bisa dimengerti. Terus cuma ada 28 soal, 28 atau 15 soal gitu, aku lupa. Belasan atau Itu puluhan soal diminta, gitu ya. Kalau info terakhir itu 18 mungkin ya. ya 18 soal itu, terus kita diminta kerjain dalam waktu 24 menit. 24 menit, 18 soal. Nah, Masih ingat nggak salah satu contoh soalnya apa? soalnya sih tentang pecahan, terus soal cerita tentang matematika dasar gitu. Oke. Nah, setelah kita menjawab 18 soal itu, apa selanjutnya? Nah, setelah mengerjakan 18 soal itu, kita diminta untuk daftar gelombang. Nah, gelombangnya itu kan per minggu ya pemerintah menjadwalkannya. Karena Iya. aku juga lihat infonya membludak, kadang tuh 2 hari atau 3 hari itu udah ditutup gitu gelombangnya di Oke. awal-awal. Jadi aku juga nggak tahu itu batasannya kuota udah penuh, gelombang ditutup itu apa, aku nggak tahu. Tapi intinya tuh dalam waktu 3 harian kalau nggak salah, gelombang itu dibuka setelah tiap 1 minggu, dia harus cepat-cepat daftar. Oke, kalau misalkan ketika kita daftar gelombang itu penuh, kita diarahkan gelombang selanjutnya atau gelombang selanjutnya itu dibuka pada tanggal tertentu ya? Diarahkan ke gelombang selanjutnya, biasanya tuh di minggu depannya. Oh, Nah, dijelasin tanggalnya kapan gitu ya? ya dijelasin tanggalnya kapan. Nah, itu ada tulisannya kayak aku di wilayah Jawa Tengah gitu ya. Yaitu di wilayah Jawa Tengah, gelombang 1 misalkan, itu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Gitu. Cuma kurang lebih 3 hari. 3 hari. Oh, Masuk gelombang. oke. Mas Zeta berhasil mendaftar gelombang atau gagal? Gagal sih. Gagal karena kuota penuh. Nah, nggak tahu gagalnya karena apa juga nggak diberi notifikasi. Tapi juga aku nggak masalah gitu karena memang berarti kartu prakerja ini diperuntukkan untuk korban PHK yang lebih diutamakan. Gitu. Terus juga Oke. untuk mungkin para pencari kerja yang lebih membutuhkan. Karena di awal memang ada screening dulu sih, pertanyaan-pertanyaan screening untuk korban PHK enggak, korban terdampak COVID-19 atau enggak. Oke, berarti di sini bisa juga disimpulkan kalau balik lagi ke orangnya ya. Misalkan dia sudah bekerja, tapi dia bohong di bagian ngisi itu bisa sangat mungkin ya. Sangat mungkin sih karena informasi kita kan tersebar gitu kan di pemerintah bahwa kita udah bekerja belum terus atau apa mesti seharusnya pemerintah punya akses untuk data itu. Karena misalkan yang tadi seperti di PHK atau terkena COVID, kalau di PHK Hmm. kan tidak semua mungkin ya perusahaan swasta itu pekerjanya terdaftar. Nah, jadi Ya, eh, saya gitu mau daftar, ya saya sambil kerja, sambil pelatihan online gitu, berarti sangat mungkin ya. sangat mungkin. Oke. Nah, selama mengikuti proses pendaftaran itu kendalanya apa saja ya, Mas? Karena kan ini kartu prakerja kan untuk senasional. Nah, kalau yang Mas Zeta sendiri alami itu apa? Kendalanya di awal sih aku lihat ini ya untuk down servernya. Jadi kita kayak upload itu nggak bisa-bisa. Terus memang aku sih ada pas tengah malam gitu. Kan mungkin sedikit orang yang masuk jadi itu bisa. Itu sama apa ya informasi kejelasannya itu kurang lengkap sih. Kayak kita pas ngerjain soal itu eh, salah berapa benar berapa juga nggak tahu. Terus gagal itu berdasarkan apa juga kita nggak dikasih tahu gitu karena Oh, dari 18 soal itu tidak ada keterangan itu benar atau salah gitu tidak ada. nggak ada. Berarti hanya dapat hasil akhir. Hasil akhirnya bentuknya apa? Nggak ada juga cuma udah ngerjain soal selesai gitu terus diarahkan untuk daftar ke gelombang. Daftarkan ke Oke. gelombang itu jumlah orang yang daftar juga berapa nggak tahu terus gagal berapa juga nggak dikasih notifikasi apa.
Oh, jadi misalkan tidak ada informasi ketika di gelombang itu dari 1 juta kuota terisi berapa gitu nggak ada? Berarti hanya ada Nggak penuh ada. penuh dan lowong gitu aja gitu ya? Penuh dan masa pembukaan dibuka sama nanti pas di akhir keterima apa enggaknya sih tidak kita. Oke. Oke, itu terima kasih Mas Zeta. Ada saran mungkin untuk penyelenggara kartu prakerja sendiri sebagai penutup? Eh, untuk saran bagi penyelenggara kartu prakerja sih lebih diutamakan memang betul untuk yang terdampak COVID-19, para pekerja yang terkena PHK sama para pencari kerja itu yang lebih diutamakan itu akan lebih bagus. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pemerintah menyelenggarakan kartu prakerja seperti memberikan insentif, terus memberikan pelatihan online gitu ya untuk meningkatkan keterampilan itu sebenarnya untuk jangka investasi ke depan gitu tidak bisa memang dimanfaatkan dalam waktu pendek kayak seperti sekarang karena seperti saya tadi cerita seorang karyawan gitu di swasta maupun lembaga lain atau institusi lain itu tidak hanya membutuhkan ijazah atau sertifikasi biasa gitu. Memang dibutuhkan keterampilan-keterampilan lain untuk menunjang pekerjaannya di kemudian hari. Jadi kartu prakerja ini sebenarnya menurutku investasi jangka panjang gitu lah. Oke, Ya lebih ditingkatkan lagi aja kuotanya karena mungkin banyak yang akan lebih membutuhkan. baik. Ada lagi mungkin? Kurang lebih cukup seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Zeta selaku mewakili individu yang mendaftar kartu prakerja. Ada pasti suatu program ada plus dan negatifnya. Di waktu ke depan saya akan memvalidasi hal yang disampaikan Mas Zeta kembali lagi ke rekan yang berasal dari perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana karena sudah dimulai pelatihan prakerja ini, bagaimana hasilnya selama 1 minggu ke belakang. Terima kasih Mas Zeta, sampai bertemu lagi di lain waktu. Ya, Ini saya ya. akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.